apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Nomor 1. Selamat siang, Abang. Ya. Tunggu. Pak Anies, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Karena ini di Sumatera Utara, Bang, boleh nggak kita panggil Abang untuk menyapa teman-teman yang ada di depan? Horas. Yang di sisi sini, Abang, kita sapa dulu, Ya, Bang. yuk. Selamat Yang sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya bisa kembali ke Medan. Dan pertama kali nih saya masuk di Post Blok ini. Apalagi kumpul dengan teman-teman muda di sini. Lihat senyumnya semuanya cerah ini tempat ini. Insya Allah tanda anak muda Medan penuh semangat. Dan gak cuma semangat, Pak. Di sini semua, Bang, sudah siap mendesak Abang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun, Bang. Iya, dari saya ini udah Instagram. bertahun-tahun didesak terus. Kesini dapat desak-desak lagi gitu. Dipikir kalau di sini agak longgar gitu. Mudah-mudahan nanti agak longgar ya. Gitu. Tapi Sumatera Utara, Medan tentunya punya khasnya sendiri, Bang. Khas anak muda Medan yang siap mendesak. Betul itu? Siap mendesak Abang Anies Baswedan? Siap. Abang siap didesak, Bang? Siap, bismillah. Oke lah. Sambil berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran berpikir gitu kan. Aminnya mantap betul. Oke, kalau itu mau Abang, kita akan segera masuk ke segmen pertama, yaitu Gimana Nis? Baik, di segmen kali ini, teman-teman semua, Abang Anies, kita akan langsung. Saya nengoknya boleh gonta-ganti kan? Boleh, Ya, boleh oke, sekali siap. Abang. Karena di sini semua sudah siap mendesak, tidak ada satu sudut pun yang ragu untuk mendesak Abang. Tapi kita kembali ke pertanyaan pertama, Bang. Di segmen pertama ini, kami menerima begitu banyak pertanyaan, Bang, dari Instagram, dari Twitter. Bahkan hari ini juga kita himpun pertanyaan langsung, Bang, pada siang hari tadi untuk langsung ditanyakan kepada Abang. Nah, di segmen pertama ini kita akan coba melihat keresahan-keresahan dan juga menggarisbawahi dan memberi pertanyaan kepada Abang soal konteks pertanyaan di daerah Medan, Bang. Oh, Medan? Medan. Sudah siap, Bang, ya? Mudah-mudahan. Ditanya soal Medan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Abang Anies Baswedan. Jika Abang jadi presiden, pembangunan apa yang Abang akan lakukan untuk kota Medan? Ya. Ya. Makasih. Silakan, Bang. Gini, kota Medan ini punya sejarah yang panjang sebagai kota perdagangan komoditas. Di sini kegiatan perkebunan itu luar biasa di kawasan Sumatera Utara, kawasan Sumatera bagian utara, dan Medan adalah pintu gerbang untuk produk-produk komoditas itu disalurkan ke seluruh dunia. Dari mulai kita bicara sawit, karet sampai tembakau, bahkan tembakau Delhi nilai tambah komoditas. Dan yang kedua, rasanya kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda belajar perkebunan. Sehingga dengan institut itu tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan. Sehingga
ilmu perkebunan itu langsung bisa ditumbuhkan di sini, langsung memberikan manfaat. Lalu yang tidak kalah penting, kota Medan ini kota yang besar penduduknya, tetapi belum punya transportasi umum yang baik. Padahal sebuah kota dikatakan modern bila dia memiliki transportasi umum yang bisa menjangkau semuanya dengan harga terjangkau. Jadi kami ingin bangun transportasi umum seperti di Jakarta, dari mana saja ke mana saja, 90% wilayah Jakarta terjangkau dengan transportasi umum dan biayanya pergi dari mana saja ke mana saja cukup Rp10.000. Nah, itu kita lakukan di Jakarta. Jadi kami melihat itu penting ke depan dan harapannya penataan kota juga bisa seperti itu. Sebetulnya ini datang bersama saya ini ahli perkotaan. Kalau waktunya masih boleh, saya boleh nggak minta bantuan, bukan minta Pak Marco untuk bicara sedikit soal kota. Boleh Bang. Artinya... Pak Marco Kusuma Wijaya, boleh. Pak Marco ini ahli kota. Didesak. Iya, bukan, ini penyelamat Pak. Mas Marco cerita sedikit soal kota Mas Marco. Jadi banyak kota termasuk Medan dulu adalah pusat, bukan? Sebelum ada penjajahan Hindia Belanda dan kemudian menjadi Republik Indonesia, Medan adalah pusat Kesultanan Delhi. Begitu juga banyak kota-kota lain adalah pusat. Nah, ketika Pak Anies mengatakan akan membangun banyak kota ketimbang cuma satu ibu kota baru, itu maksudnya mengembalikan kota-kota yang dulu pusat menjadi pusat lagi, menjadi kebanggaan masing-masing. Medan akan menjadi pusat untuk Sumatera Utara dan sekitarnya yang tidak kalah dengan Jakarta. Tidak sama persis dengan Jakarta, tetapi untuk sebanyak mungkin hal tidak tergantung pada Jakarta. Jadi tadi Pak Anies sudah menggambarkan angkutan umum dan lain-lain, itu adalah cara supaya selain Medan juga yang lain-lain menjadi pusat lagi untuk daerahnya masing-masing. Begitu Pak ya, cukup ya Pak? Ya, oke. Bapak lebih baik yang menjelaskannya. Karena Mas Marco itu bukunya tebalnya berapa Mas Marco kemarin? Buku saya tebalnya 1.717 halaman. Judulnya Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Nah, buat teman-teman yang mau menyempatkan baca sejarah kota-kota di Indonesia termasuk ini. Jadi, makasih Mas Marco. Jadi kami berpandangan dana yang besar itu daripada dipakai untuk membangun satu tempat, lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga semua merasakan kemajuan. Gitu ya? Oke, sip. Oke, terima kasih Bang Anies dan juga Bang Marco. Ini artinya desak Bang Anies dan juga desak Bang Marco nampaknya ya. Gimana kawan-kawan, sudah cukup belum pertanyaannya? Sudah cukup pedas belum? Sudah cukup mendesak belum? Baru satu pertanyaan. Bang Anies masih siap didesak sama pemuda-pemudi Medan? Siap, bismillah, siap. Siap. Oke. Bang Anies, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ada kesan apa Bang dari Bang Anies di kota Medan ini? Kesannya masyarakatnya penuh semangat. Masyarakatnya itu nggak lembek. Nggak lembek. Tangguh, ulet. Kelihatannya di Medan itu betul-betul Medan tempat orang-orang tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh itu Pak ini. Tepuk tangan dong untuk pemuda dan pemudi Medan. Luar biasa. Kalau tadi Bapak bicara tentang pemuda dan pemudi Medan yang layak untuk tumbuh begitu di kota ini. Pertanyaan kedua Pak, ini adalah tentang bahwa ternyata di Medan itu marak akan tawuran. Tawuran antar remaja dan juga tawuran antara geng motor ataupun juga ormas. Misalnya dalam kurun waktu 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Polrestabes Medan telah mengungkap 56 kasus narkoba. Ini menjadi tanda bahwa terjadi sebuah masalah di kalangan remaja atau kenakalan remaja. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana pendapat Bapak
bagaimana cara untuk menuntaskan kenakalan remaja yang ada di Medan? Gini, kita sering menemukan kenakalan, kemudian kekerasan di anak-anak muda usia remaja. Ini kan usia sekolah sebetulnya. Kita ini seringkali dua ekstrim. Ekstrim yang pertama dipolisikan, pokoknya serahkan ke kepolisian. Ekstrim yang kedua dibiarkan, didamaikan, tapi tidak diselesaikan apa-apa. Sementara ini sesungguhnya adalah masalah pendidikan, tapi tidak pernah diakui oleh dunia pendidikan sebagai masalah pendidikan. Karena itu tidak ada di dalam dinas pendidikan, dalam sekolah, penanganan kekerasan di sekolah, penanganan kekerasan remaja. Tidak ada, adanya kurikulum, adanya bimbingan dan konseling, tapi penanganan kekerasan tidak ada. Menurut kami ini harus dianggap sebagai masalah dalam pendidikan, dibuatkan unit khusus untuk menangani ini sehingga ada bimbingan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kekerasan. Karena solusinya itu bukan semata-mata dibawa pada proses hukum. Kalau bawa proses hukum akhirnya dia masuk dalam lingkaran setan yang ujungnya bisa menjadi anak yang lebih bermasalah lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu saja hanya sekedar didamaikan, dia tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kami menganggap kalau ada anak-anak yang terlibat begini, maka sekolah tidak boleh memberhentikan. Tidak boleh anak dikeluarkan dari sekolah. Lah anak ini buluh pendidikan kok malah dikeluarkan dari dunia pendidikan. Justru dia harus ditambah pendidikannya, harus tambah bimbingannya, bukan malah dikeluarkan. Buat unit khusus. Kemudian dari unit ini dilakukan pembinaan, libatkan psikolog, libatkan orang-orang yang ahli parenting untuk mendampingi siapa? Mendampingi anaknya, mendampingi orang tuanya, mendampingi gurunya. Dan ini bisa dikerjakan karena pernah terjadi di banyak tempat yang lain. Begitu ada unit itu, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, apa langkah yang dikerjakan. Kalau hari ini, statistik yang tadi disampaikan, kalau saya tanya, siapa yang tanggung jawab untuk memperbaikinya? Bingung. Wali kota bukan, polisi bukan, dinas pendidikan bukan, kepala sekolah bukan. Ditanya siapa aja yang tanggung jawab atas ini, gak bisa jawab kita. Karena kita tidak memiliki satu unit khusus untuk menangani. Begitu ada unit khusus, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab, kita bisa berikan KPI dan dia dipaksa oleh publik untuk menyelesaikan persoalan ini di Medan. Begitu jawabannya. Oke, luar biasa. Gimana jawabannya? Masih mau transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Sedangkan di Medan sangat mudah menemukan orang yang di sekeliling kita sedang bermain judi online. Nah, bagaimana komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online? Silakan, Pak. Ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semu yang kemudian seperti fata morgana. Terlihat dari jauh ada, didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar. Di sini yang pernah ikut judi online ada nggak? Berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Iya, Anda angkat temannya tuh. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang di sini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, boleh berdiri Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini
Ada yang pernah pakai Tokopedia? Ah, ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon. Kalau menangani secara teknisnya gimana judi online itu? Oke, siap. Teknisnya walaupun butuh effort tapi tidak terlalu susah, Pak Anies. Teman-teman nggak terlalu susah. Jadi pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud, tentang IT security. Jadi penipuan, itu di bawah saya itu, jadi fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan, Pak. Nah, ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya udah ada tadi. Kemauan sudah ada, Pak Anies sudah jelaskan, clear banget kemauannya sudah ada ya. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah, people kita sudah ada. Jadi kita banyak sekali ya engineer di Indonesia yang tinggal kita kumpulkan saja, mereka itu ahli banget masuk. Nah, prosesnya biasanya ada 3 tahap. Yang pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah, yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass. Ya, paling gampang dilewatin. Nah, yang kedua itu sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah, kita lakukan pattern recognition, nah itu kita bisa block juga. Itu lebih otomatis caranya. Nah, tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan, Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya Project Honeypot misalnya. Project Honeypot itu semua orang berkumpul menyumbangkan informasi-informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat. Mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot ya, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah, informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine yang kita itu tadi. Nah, jadi sebenarnya simple gitu. Yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineeringnya mudah dikerjakan? Iya, bisa Siap. Pak. Oke, thank you Mbak Leon. Sebetulnya kita selalu yakin, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya. Oke Bang, kita tunggu komitmennya. Bila mana itu diamanahi ke Abang, semoga dapat menuntaskan hal tersebut dengan cara-cara yang tadi sudah jelas disampaikan. Kita tunggu komitmennya Bang. Siap. Baik, selanjutnya Bang Anies. Hari ini kita ketahui bersama 4 Desember. Biasanya dirayakan. 3 Desember. 3 Desember. Iya, 3 Desember, maaf. Ya, 3 Desember biasanya kita rayakan atau dunia internasional jadikan ini sebagai Hari Disabilitas Internasional. Nah, ke depan bagaimana program-program untuk para penyandang disabilitas yang akan Bapak bawa? Silakan. Begini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Itu prinsip dasarnya. Bahkan kami melihat negara harus memberikan perhatian pada 4 kelompok, bukan hanya penyandang disabilitas. Bila 4 kelompok ini dapat perhatian oleh negara, yang lainnya insya Allah aman. 1, penyandang disabilitas. 2, lansia, orang-orang usia lanjut. 3, anak-anak. Dan 4, perempuan khususnya ibu hamil. Kalau 4 ini terlindungi, maka masyarakat yang lain dengan sendirinya mudah untuk terlindungi. Apa khusus untuk disabilitas? Kami akan menyiapkan sebuah program kartu penyandang disabilitas untuk seluruh penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Dengan kartu itu mereka akan mendapatkan kemudahan di dalam pengurusan apapun. Mereka bisa membypass semua antrian. Bila mereka harus mendapatkan pelayanan, maka mereka mendapatkan prioritas. Dan yang tidak kalah penting, kami melihat perlu ada dukungan fiskal. Apa itu dukungan fiskal? Pengurangan pajak, pengurangan listrik, pengurangan biaya transportasi
untuk para penyandang disabilitas sehingga beban hidup mereka itu menjadi lebih rendah. Yang ketiga, ini yang sudah kami kerjakan di Jakarta. Semua rekrutmen pegawai pemerintah maka harus memberikan minimal 1% untuk penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan kerja yang sama. Kami lakukan itu di Jakarta dan apa yang terjadi, alhamdulillah kita kemudian memberikan kesempatan yang sama pada para penyandang disabilitas. Itu sudah dikerjakan di Jakarta, insya Allah itu akan dikerjakan lebih luas lagi di seluruh Indonesia. Oke, Bang Anies. Gimana teman-teman, masih ingin mendesak? Oke, kalau tadi kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, Bang Anies, selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua. Segmen kedua ini adalah segmen Spill Dong Nis. Spill Dong Nis. Bang Anies, seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun dari Instagram, dari Twitter, pun juga dari registrasi kita pada hari ini. Di segmen kedua ini kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba menyapa sekaligus juga menampilkan pertanyaan yang pertama masuk ke segmen kedua ini. Yaitu dari Instagram Ubah Bareng, Pak. Dari @spdwii28. Nah, ya, spdwii28. Pertanyaannya adalah, ini karena pemuda-pemuda Sumut itu kan maunya yang konkret, Pak. Boleh nggak dijelaskan apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Nomor satu, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang hari ini mahal. Sehingga langsung bisa diturunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Itu yang sangat dasar. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK yang hari ini sedang turun ke bawah. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang akan dilakukan. Nah, itu aja. Oke, itu tadi hal-hal yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama. Ya. Oke, terima kasih Bang Anies. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Twitter, Bang. Dari @agni_bara. Ya. Pertanyaannya, Bang, boleh kita saksikan di sini, Bang. Jika menang, nanti distribusi menteri-menteri lebih banyak background profesional atau background partai? Dan yang kedua, Bang, izin Bang, menurut Anda kultur apa yang butuh cepat dibangun di negara kita? Silakan, Bang. Gini, ini pertanyaan ini bagus sekali. Hanya pertanyaannya mengasumsikan kalau di partai berarti tidak profesional. Kalau di luar partai berarti profesional. Padahal tidak selalu begitu. Jadi menurut saya bukan partai atau non partai, tapi kompeten atau tidak kompeten. Yang direkrut adalah orang-orang yang kompeten. Orang yang kompeten, satu, kompeten di bidangnya. Yang kedua, rekam jejaknya baik. Dia bukan orang yang bermasalah. Oke. Yang ketiga, dia memiliki kedekatan dengan urusan yang akan dikerjakan. Orang bisa kompeten. Orang bisa berintegritas, tapi dia tidak pernah mengurusi itu. Nanti akan bermasalah tuh. 3 itu kriterianya. Baik itu dari partai atau non partai, dia adalah anak Indonesia yang punya kesempatan yang sama. Yang penting 3 persyaratannya terpenuhi. Dari situ kita rekrut untuk menjadi anggota kabinet untuk bekerja bagi rakyat Indonesia. Lalu yang kedua tadi adalah apa? Kultur ya. Kultur apa yang harus dibangun?
Kultur itu satu saja, kultur meritokrasi. Kita ingin merit system digunakan. Naik jenjang jabatan bukan karena anak, ponakan, atau saudara, tapi karena prinsip meritokrasi. Dan begitu juga di kepolisian meritokrasi, di TNI meritokrasi, di ASN meritokrasi, di organisasi. Begitu meritokrasi menjadi sistem, menjadi budaya, maka kita tahu yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang paling terseleksi di antara yang ada semua. Meritokrasi mengantarkan pada prestasi. Saya ulang, meritokrasi mengantarkan pada prestasi. Kita ingat, mengirimkan anak-anak pada lomba olimpiade dunia. Dan anak-anak Indonesia hebat di sana. Kenapa? Karena mereka terpilih lewat meritokrasi. Mereka bukan anak-anak titipan. Bukan karena anak pejabat lalu ikut olimpiade. Karena mereka terbukti berprestasi ikut olimpiade. Indonesia bila menggunakan meritokrasi, maka prestasi akan muncul satu persatu dari negeri ini. Oke, terima kasih Bang. Jawaban untuk pertanyaan dari Agni_Bara. Baik Bang, selanjutnya ini masih dari Twitter. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Twitter ini. Ini dari @rizik_5. Ya, bisa kita saksikan bersama. Saya akan bantu bacakan. Pertanyaannya adalah tentang strategi Anies soal pembiayaan program. Soalnya dari kemarin bahas tentang spending terus. Ini juga mengutip dari Twitter Pak Khatib Basri tentang pembiayaan program-program ke depan. Begitu Pak. Oke. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Khatib Basri. Kita harus meningkatkan tax ratio kita. Jadi untuk bisa membiayai program-program yang begitu banyak, ada dua pendekatan. Satu, dengan meningkatkan revenue pemerintah. Peningkatannya lewat apa? Pajak, tax ratio kita ditingkatkan. Yang kedua, dan ini tersembunyi, menutup kebocoran-kebocoran yang ada begitu banyak di negeri ini. Dari cukai, dari pendapatan-pendapatan non pajak yang itu banyak sekali yang bocor, itu harus dibereskan. Tapi yang tidak kalah penting adalah reform administrasi. Sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan pajak yang lebih luas. Bukan saja meningkatkan pajak bagi pembayar pajak yang ada, tapi juga mereka-mereka yang hari ini belum masuk itu termasukkan di dalam administrasi perpajakan. Pak Tom, kalau boleh Pak Tom ikut komentar Pak Tom. Ini ini ekonom, pantas untuk ngobrol lebih jauh. Terima kasih Pak Anies. Jadi betul sekali teman-teman, tidak ada pilihan lain, rasio pajak harus naik. Tapi itu bukan sumber utama untuk pembiayaan janji-janji kampanye kita. Memang ada di visi misi kita, rasio pajak harus naik pelan-pelan. Ya. Dua paslon sebelah, teman-teman, mau naikin rasio pajak langsung 2 kali lipat dalam 5 tahun. Mau pajak naik 2 kali lipat dalam 5 tahun. Ya kan? Di saat harga kebutuhan pokok lagi mahal. Di saat rakyat lagi susah. Ya, jadi memang kita mau naikin rasio pajak pelan-pelan. Ya. Tapi kedua begini, teman-teman. Ini saya sering menyesal Pak Anies. Pejabat kita sekarang udah kekurangan imajinasi. Ya, jadi sebetulnya banyak orang nggak sadar di saat yang sama APBN kita lagi ngos-ngosan, ada dana nganggur ribuan triliun di perbankan kita. Ada dana nganggur ribuan triliun di lembaga asuransi dan dana pensiun. Ya, tapi pemerintah tidak mengurus bagaimana menjembatani menyalurkan dana-dana tersebut ribuan triliun ya dari perbankan, asuransi, dana pensiun ke proyek infrastruktur dan pendanaan program-program. Ya, ini pada dasarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tom. Jadi saya rasa solusi dari soal pembiayaan ini adalah kemauan untuk berpikir kreatif, kemauan untuk melihat peluang yang selama ini mungkin terlewatkan. Disitulah pentingnya ada pembaharuan.
Kalau ada perubahan maka ada orang baru akan bisa melihat yang sebelumnya tidak terlihat gitu. Oke, terima kasih Bang. Kita pegang tadi statement dari Bang Anies dan juga Pak Lembong. Selanjutnya Bang, ini masih akan ada pertanyaan. Kalau tadi datang dari Twitter Bang, kalau sekarang ini kita datang dari Google Form yang sudah terkumpulkan pada siang hari ini. Pertanyaan ini langsung dari pemuda Medan Bang, yang datang dari Syauki Aditya. Ada Syauki Aditya di sini? Syauki Aditya? Oke, pertanyaannya Bang. Apa langkah Anies Baswedan untuk menciptakan keamanan siswa dari kekerasan seksual yang berada di lingkungan sekolah? Sebetulnya tadi saya sempat jelaskan. Menurut hemat saya, di tiap sekolah harus dibentuk sebuah unit pencegahan kekerasan. Sebenarnya dulu sudah keluar peraturan Mendikbudnya ketika saya bertugas sebagai Mendikbud. Di setiap sekolah ada dan di situ ada penanggung jawabnya, anggotanya terdiri dari unsur guru, unsur siswa, unsur orang tua, unsur ahli psikologi, dan unsur masyarakat. Lalu di sekolah dipasang papan yang menuliskan nama-nama orang yang bertanggung jawab atas unit pencegahan. Nomor telepon mereka bisa dihubungi di mana saja, sehingga kalau ada kekerasan orang tahu kemana harus melaporkan. Sekarang coba bayangkan, Anda mengalami kekerasan di sekolah, tahu nggak mau lapor kemana? Lapornya aja nggak tahu. Mau lapor ke kepala sekolah belum tentu berani, lapor ke guru belum tentu berani, lapor ke polisi salah, lapor ke orang tua, orang tahu tidak tahu harus kemana. Itu tadi, urusan ini tidak dianggap sebagai urusan pendidikan, sehingga tidak disiapkan unitnya. Begitu ada unitnya, ketika Anda ada masalah, Anda tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan kemudian itu diselesaikan juga di tingkat kota, sehingga ketika ada masalah ada dukungan dari kota. Dengan cara seperti itu maka korban bisa lapor, korban bisa dibantu, dan korban akan mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Oke Bang, kalau tadi kita sudah membahas mulai dari 100 hari pertama, kemudian juga masuk tentang isu domestik, kekerasan seksual di sekolah. Nah ini ada pertanyaan menarik lagi Bang, yang kita kutip dari Instagram yang sudah masuk. Ini pertanyaan dari @bagus_RZK. Ini Bang. Pak Anies, kenapa baliho Bapak yang paling minimal atau sedikit dibanding 2 calon lain Pak? Ini bagaimana Pak? Silakan Bang. Kenapa baliho Bapak, hilang tulisannya. Kenapa baliho Bapak paling sedikit? Begini, lebih baik balihonya sedikit tapi gagasannya banyak daripada baliho. Daripada balihonya banyak di mana-mana tapi tidak ada gagasan yang dimunculkan. Udah cukup 15 detik jawabnya, selesai. Nggak ada tambahannya lagi nih Pak? Ya cukup. Udah jelas lah gitu. Oke kalau begitu itulah. Dan gini sebetulnya, ya? Kenapa nggak perlu banyak gimmick? Karena sudah ada gagasan. Yakin Bang, ada gagasannya nih ya? Iya. Karena setelah ini kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu rasanya di Desak Anies Medan kali ini. Dan itulah ujung dari segmen kedua. Kita kali ini Bang Anies akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu seperti yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman di sini saya coba membakar semangatnya dulu ya. Mana suaranya pemuda Medan? Yang sebelah sini, mana suaranya pemuda Medan? Oke, kalau begitu kita akan memasuki ke segmen ketiga, Tanyain Anies. Abang-abang, kakak-kakak,
supaya semua yang udah hadir di sini nggak marahin panitia-panitia di sini ya. Kita akan memberikan waktu kepada abang-abang, kakak-kakak untuk langsung bertanya kepada Bang Anies. Rulesnya sederhana. Waktu pertanyaannya kita berikan selama 1 menit. Nanti akan dijawab oleh Bang Anies selama 2 menit, Bang. Kemudian nanti penanya boleh memberikan follow up atau menyanggah kembali selama 1 menit. Dan nanti akan ditanggapi lagi oleh Bang Anies selama 1 menit. Sepakat ya? Paham ya? Oke, langsung saja. Bang Anies siap? Siap. Bismillah. Oke, saya coba akan dari yang sini terlebih dahulu. Sabar, sabar. Semangat betul ini abang-abang. Kita mulai ya. 1, 1, 1. Oke, abang yang berdiri tadi sampai lompat, kita berikan tepuk tangannya. Silakan Bang. Dinyalain, sebentar, gini mas. Tes 1, 2, 3. Baik. Perkenalkan. Oke, baik. Perkenalkan saya Amar Lohot Tanjung, Pak, dari Universitas Negeri Medan. Panggilannya? Amar. Akbar. Iya, Pak. Akbar Tanjung. Amar Tanjung. Oh, Amar Tanjung. Iya, Pak. Oke. Baik, di sini sesuai tema Pak, Desak Anies. Jadi di sini saya ingin mendesak Bapak. Jadi saya ini adalah pemuda dari desa Pak, kurang lebih 9 jam dari kota Medan, tepatnya di Kabupaten Lebuhan Batu Selatan. Oke, pertanyaan saya tentang anggaran dana desa Pak. Nah, dana desa ini sebetulnya adalah sesuatu program yang sangat efektif. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah tidak tahu akan hal ini, bahwa kenyataan di lapangan dana desa ini tidak digunakan oleh perangkat desa secara efektif. Tidak ada Pak. Seharusnya ini kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Tapi sesuai fakta yang kita lihat bahwa kepala desa yang kaya makin kaya. Gitu-gitu aja Pak kenyataannya. Apalagi ditambah jadi 9 tahun, kan gitu Pak. Jadi yang ingin saya desak dari Bapak, apa kebijakan Bapak mengenai dana desa ini? Apakah memang pasti ada pengawasan Pak, tapi di mana pengawasan ini selama ini kan gitu. Kemudian satu lagi Pak. Saya ini dari desa untuk menjangkau akses pendidikan tinggi ke ibu kota atau ke ibu kota Medan ini aja Pak, ke Sumatera Utara, itu sangat mahal Pak. Jika kita bandingkan, belum lagi biaya hidup dari desa ke kota itu jelas perbandingannya sangat jauh. Nah, kenyataan yang sangat pahit dirasakan oleh anak-anak desa, jika saudaranya telah mengambil perguruan tinggi, maka yang kedua yang akan masuk ke perguruan tinggi akan harus sabar menunggu. Itu kenyataan-kenyataan pahit yang harus kami alami gitu Pak. Karena tidak sanggup kalau sekali dua dia biayai orang tua untuk mengakses pendidikan tinggi. Jadi di sini saya akan mendesak dua ini. Apa gagasan kebijakan dari Pak Anies? Terima kasih Pak. Gini, terima kasih Bung Amar. Pertama, dana desa. Dana desa ini pengaturannya terlalu kaku oleh pemerintah pusat. Seakan-akan desa se-Indonesia itu kebutuhannya sama, urusannya sama, lalu diseragamkan seluruh Indonesia. Itu akan diubah sehingga dana desa bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu. Yang kedua, harus ada mekanisme musyawarah untuk pemanfaatan dana desa oleh masyarakat di desa itu. Bukan semata-mata oleh kepala desanya, tapi juga oleh masyarakat di dalam desa itu. Yang ketiga, kami malah berharap anak-anak muda memberikan gagasan kepada kami tentang pengawasan. Jumlah desa kita amat banyak dan pengawasan itu harus semesta. Pengawasan di pemerintah aja tenaganya kurang. Malah kalau boleh Bung Amar ada ide gagasan, kami akan siap. Karena prinsip kami adalah membuka gagasan, ruang gagasan untuk terobosan-terobosan bisa diadopsi menjadi perubahan. Yang kedua, soal pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini biayanya
amat mahal hari ini. Sehingga banyak sekali keluarga-keluarga yang paling berat adalah bukan yang miskin. Kenapa? Karena kalau yang miskin ada banyak program di situ. Yang kasihan itu keluarga yang menengah. Yang menengah itu malah tidak dapat dukungan dari pemerintah. Justru di situ yang kita ingin masuk. Supaya keluarga-keluarga menengah itu bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan anak-anak untuk kuliah. Bagaimana caranya? Pemerintah harus memberikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan tinggi. Sehingga pendidikan tinggi tidak memandang mahasiswa sebagai pembeli jasa pendidikan. Tapi mereka dipandang sebagai anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk kuliah supaya mereka bisa mendorong kemajuan di negeri ini. Mulainya dari mana? Pemerintah berhenti memandang pendidikan, anggaran pendidikan sebagai biaya. Pemerintah harus menghitung pengeluaran pendidikan sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi, maka akan mau keluarkan banyak karena tahu nanti akan dapat hasil yang besar. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Oke. Boleh Abang, bila Oke. mana ada sanggahan. Ada ide tadi, ide Baik, terima pengawasan. kasih Pak. Mungkin sedikit gagasan Pak, ataupun nanti kebijakan. Untuk pengawasannya Pak, saya yakin sekarang pun pasti ada pengawasan Pak. Tapi tidak langsung turun ke bawah, itu bisa diotak-atik datanya, bisa untuk alokasi dana ini bisa Makanya, sekian. terobosannya apa ya kira-kira? Nah, mungkin bisa dilibatkan Pak, pemuda setempat ataupun Karang-taruna. tarunanya untuk bisa mengakses ataupun bisa mengawasi para perangkat desanya. Bahwa memang betul-betul anggaran dana desa ini sesuai alokasinya ke sini, apa buktinya gitu Pak. Mungkin dibuat transparansi. Iya, transparansi Pak. Sehingga bisa Oke. dilihat oleh seluruh warga yang Siap, ada di Pak. desa itu. Oke. Oke, sip. Terima Oke. kasih, Muhammad. Terima kasih Pak. Amin satu putaran. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, Bang Anies gimana? Pertanyaannya sudah cukup pedas, sudah cukup mendesak? Apa belum Bang? Kita berikan waktu lagi ya Bang untuk seluruh yang ada di sini untuk punya kesempatan bertanya. Oke, saya akan mulai lagi tadi di sana. Kita ke depan terlebih dahulu. Sabar Abang, sabar. Satu. Oke. Abang yang kacamata di sana, silakan Abang. Ya, silakan Abang. Yang di sana Bang. Ya, silakan Abang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon maaf Pak, saya grogi nih Pak. Jadi, Salaman dulu. terima kasih Pak. Baik, bangga kesempatan saya bisa ngobrol dengan salah satu orang yang bisa dibilang berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Satu hal yang saya ingin pertanyakan Pak, saya kan Muhammad Yuda, asal dari Politeknik Negeri Medan. Saya kuliahnya di Polmed Pak. Muhammad Yuda. Muhammad? Yuda Pak. Jadi banyak keresahan-keresahan yang ada pada mahasiswa di dalam lingkungan kampus saya sendiri. Masalah tentang tidak meratanya mereka mendapatkan KIPKA Pak. KIPKA, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, anak kuliah. Jadi banyak sasaran daripada KIPKA ini Pak. Di mana mereka ini hanya condong kepada orang-orang yang mungkin dilihatnya itu bisa untuk mendapatkannya Pak. Di lingkungan saya pribadi banyak KIPKA ini disasarkan kepada orang-orang yang mampu. Sementara orang-orang yang tidak mampu itu banyak yang tidak mendapatkan Pak. Jadi adakah ini kan mungkin jadi program dari Menteri Pendidikan sebelumnya gitu kan Pak. Nanti untuk di era Bapak mana tahu amin satu putaran ya kan Pak. Bapak bisa memberikan suatu langkah yang bijak tentang masalah dari KIPKA ini sendiri untuk para mahasiswa. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang dari desa yang UKT-nya cukup tinggi karena tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu menjadi suatu kesulitan Pak. Terima kasih Pak. Sip. Bung Yuda, terima kasih. Jadi dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar itu memang untuk mereka yang berlatar belakang keluarga ekonominya lemah. Jadi ini memang diperlukan dua sisi. Satu,
bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jadi saya ingin mengingatkan pada para penerima yang mendengar ucapan ini. Bila Anda menerima dan sesungguhnya Anda mampu, saya minta kembalikan. Karena ketika Anda mengembalikan, ada satu anak yang bisa mendapatkan dari kartu Indonesia Pintar itu. Itu menjadi kontribusi Anda pada mereka. Itu panggilan moral. Malu rasanya mengambil uang yang sesungguhnya haknya mereka yang prasejahtera. Tidak terhormat sama sekali. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Nomor satu. Yang kedua, pemerintah harus membangun, insya Allah itu kita ingin buat, mekanisme pelaporan tepat sasaran atau tidak. Karena kalau tidak tepat sasaran, Anda tidak bisa melaporkan sekarang. Tidak punya tempatnya. Anda tahu tapi Anda belum punya tempatnya, bukan? Nah, kita akan siapkan mekanisme pelaporan sehingga orang lain yang mengetahui bisa melaporkan dan pemerintah bisa melakukan revisi, review. Itu jawabannya. Oke, izin Pak, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak gitu kan. Jadi terkait dengan apa yang kita laporkan, pasti kami sebagai seorang pemuda ingin untuk membantu daripada pemerintah gimana KIPKA ini bisa merata gitu kan Pak. Tapi pada kenyataannya oknum yang ada di dalam pemerintahan sendiri suka masih memanipulasi data kepada para mahasiswa, kepada anak-anak sekolah yang bisa dibilang katakan ibunya seorang PNS pun kadang mendapatkan Pak, dia seorang KIPKA. Jadi saya cukup agak kesel gitu, cuman langkah terbaik dari Bapak Anies Ya. apa untuk ke depannya? Menurut saya begini, jadi yang nama kita ini punya kecenderungan senang kalau menjadi tangan di bawah. Ini yang harus dihentikan. Dan mereka yang sudah, seperti saya katakan tadi, sudah mampu jangan. Kalau ada mekanisme pelaporan, maka kita bisa membuatkan aturan. Kita bisa buat aturan bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah dan terbukti menerima bantuan, maka mereka bisa mendapatkan sanksi dari tempat dia bekerja. Sehingga mereka takut untuk melakukan pelanggaran atas itu. Kalau tidak ada sanksi akan repot. Yang kedua, yang tidak kalah penting sekalian, bahwa audit itu dikerjakan secara reguler. Jadi kalau kita hanya mengumumkan sekali, tidak akan pernah bisa jadi. 6 bulan sekali ada review, 6 bulan sekali ada review. Tapi ini diperlukan partisipasi. Jadi Bung Yuda, ini adalah satu masalah yang tidak mungkin nol. Tidak mungkin sebuah program 100% tepat sasaran. 100% tepat sasaran. Tapi kita harus terus menerus melakukan peningkatan atas sistemnya. Menurut saya pelaporan oleh publik itu menjadi salah satu kunci dan melindungi data pelapor sehingga yang melaporkan tidak mendapatkan masalah. Justru yang melaporkan terlindungi datanya, gitu ya. Oke, makasih Yuda. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Izin Pak. Oke, terima kasih Abang atas pertanyaannya luar biasa. Kita masih ada waktu untuk terus mendesak Abang Anies Baswedan. Kalau tadi di sisi kanan, sisi kiri, sekarang ada di sisi sini terlebih dahulu ya. Kalau bisa yang perempuan, kakak-kakak, karena tadi sudah laki-laki, saatnya perempuan untuk juga berbicara. 1, 1, 1. Oke, karena perempuan yang tunjuk tangan, kita persilakan kepada kakak untuk langsung menanya kepada Abang Anies di kursi panas. Yuk, saya temenin dah berdiri sini. Yuk, saya temenin. Yuk, ini. Yuk, kita sama-sama berdiri nih. Berdiri sama tinggi, duduk sama tinggi juga ini soalnya. Perkenalkan Pak, nama saya Umil Khairia. Panggilan? Panggilannya Umil. Umil. Saya adalah seorang mahasiswi dari UIN Sumatera Utara. Dan saya dari komunitas Ruang Literasi, Pak. Oh ya. Asal saya dari Labuhan Batu. Labuhan Bajo? Iya. Wow.
Sini saya udah nulis pertanyaan tadi sebelum Bapak datang. Pertanyaan saya terkait dengan program kerja yang udah Bapak buat di sini tentang mengenai biaya hidup yang terjangkau. Nah, di situ disebutkan bahwa BBM, listrik, LPG akan dimurahkan, Pak. Lalu bagaimana cara Bapak mengelolanya? Sedangkan kita tahu utang pemerintah kepada PLN serta Pertamina itu sudah sangat banyak. Baru saya lihat dari CNBC, utang pemerintah ke PLN itu sampai 60,66 triliun. Lalu bagaimana cara Bapak mengelolanya? Sedangkan pemerintah itu Pak sering mencabut subsidi dengan alasan yang muluk-muluk bahwa subsidi BBM kita itu sudah bengkak gitu Pak. Ya, begini. Terima kasih Umil. Luar biasa, Anda Labuan Bajo kuliahnya di Medan ya. Luar biasa. Begini, kita ingin pertama terkait itu. Satu, memperbanyak lokasi-lokasi produksi untuk kebutuhan tadi, gas misalnya. Sehingga lokasi produksi dengan tempat distribusi dan ujung konsumen menjadi dekat. Hari ini sentra produksinya terbatas. Sementara Indonesia sangat luas. Yang kedua adalah sistem logistik. Sistem logistik hari ini yang cukup tinggi, yang membuat distribusi itu biayanya menjadi mahal. Kita harus satu harga di seluruh Indonesia. Sementara mengantarkan sampai ke ujung kepulauan yang kecil itu biayanya jauh lebih tinggi daripada mengantarkan ke tempat yang dekat. Ketika sistem logistik kita diperbaiki, maka insya Allah itu akan bisa mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah terkait dengan listrik. Listrik ini kita memiliki pasokan supply yang sesungguhnya lebih tinggi daripada demand hari ini. Demand kita itu masih di bawah. Bila ini dikelola dengan lebih baik, maka sebenarnya harganya bisa menjadi lebih murah. Nah, kita ada tim yang sekarang ini bekerja di bidang energi yang mendetilkan itu di dalam kebijakan-kebijakan kita ke depan. Tapi intinya anggaran subsidi dari pemerintah meskipun itu ditingkatkan, sesungguhnya kata kuncinya adalah penurunan biaya, bukan semata-mata penambahan subsidi. Karena kalau penambahan subsidi, dana kita terbatas. Gitu ya. Cukup, Umil? Cukup. Oke, makasih Umil ya. Thank you. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak. Oke, Abang Anies, kita masih ada waktu untuk kita berikan kesempatan bertanya. Waduh, semakin panas ini. Turun. Oke, turun. Kita bersama-sama. Satu. Oke, iya. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak yang akan bertanya langsung kepada Bang Anies Baswedan. Ya udah berdiri aja enggak apa-apa. Bahwa Bapak berani berjanji menuntaskan semua itu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pergi dulu dong, saya jawab dulu. Ya, gini. Kami berniat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara dengan tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran melenggang tak diberikan hukuman. Oke? Karena itu memberikan pesan yang keliru. Bagaimana pelanggaran tidak mendapatkan penegakan hukum melenggang begitu saja. Jadi ini bukan sekedar soal berani. Insya Allah kalau berani dikerjakan. Tapi yang penting caranya harus benar. Gunakan penegak hukum, tetapkan orang-orang yang bersih. Orang-orang yang memiliki integritas untuk menegakkan hukum sehingga mereka-mereka yang hari ini masih bersembunyi bisa ditemukan, masih belum tuntas bisa dituntaskan, dan masalah yang ditutup-tutupi bisa dibuka sehingga kepercayaan rakyat kepada negara bisa dikembalikan. Dan itu kami lakukan di Jakarta. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami menemukan banyak sekali penegakan hukum itu pada yang lemah. Tapi pada yang makmur, pada yang kuat tidak dilakukan penegakan hukum. Maka saya waktu itu perintahkan pada semua, jangan sampai kita ini justru tegas pada yang lemah tapi lembek kepada yang kuat. Yang terjadi justru kita lakukan penguatan. Siapapun yang melanggar, baik lemah maupun kuat, dia harus mendapatkan sanksi dari negara. Itu yang kita kerjakan. Terima kasih. Izin Pak menyanggah, siapkah Bapak mundur apabila nanti semua janji-janji Bapak tidak terlaksana? Insya Allah dilaksanakan. Justru makin kita melaksanakan, makin kita harus berani. Yang mereka inginkan adalah orang berani mundur. Jangan sampai orang berani mundur. Justru harus berani untuk menghadapi sampai tuntas. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap, terima kasih kakak. Baik, Bang Anies. Oke Bang, kita akan memasuki ke pertanyaan selanjutnya. Oh, bisa diturunin itu? Bisa diturunin Bang, ternyata harus diduduki terlebih dahulu Bang. Oke, pertanyaan tadi di sana sudah, di sini sudah, sekarang yang terakhir. Oh yang di sini dulu ya, oke maaf. Oke, tunggu dulu Bang, kita turun dulu biar fair ya. Satu. Abang silakan Bang. Silakan. Tes satu. Namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Andika Yudhistira dari Universitas Sumatera Utara. Pak. Panggilannya siapa? Andika. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah berani datang ke Medan untuk didesak gitu sama pemuda-pemuda dari Sumatera Utara. Jadi saya baca dari flyer ini Pak, di bagian biaya hidup terjangkau, karena memang ini yang buat mahasiswa, anak muda itu tidurnya nggak nyenyak, biaya hidup Pak. Gitu. Jadi di sini ada dapat hunian dengan bunga KPR flat 5% di tengah kota. Dapat hunian dengan KPR flat 5% di tengah kota. Merupakan angin segar bagi kami Pak, karena beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada narasi dari Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, bahwa milenial itu susah untuk dapat hunian. Jadi misi ini merupakan angin segar bagi kami, tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Tentunya kami gak mau 68 juta pemuda kecewa karena targetnya itu tiba-tiba turun nanti. Cuma yang dapat cuma 8 juta nantinya dari 68 juta. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Begitu Pak, terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Oke? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok hampir lebih dari separuh suplai
rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Oke? Baik, terima kasih banyak Pak atas klarifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan program. Kenapa KPR ini harus direform? Karena KPR selama ini hanya memberikan akses yang mudah kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal, mereka yang bekerja mandiri sulit dapat KPR. Saya beri ilustrasi. Bila Anda punya usaha sendiri dan dapat penghasilan sebutlah 10 juta sebulan, lalu Anda atau kemudian ada orang lain yang bekerja di perusahaan punya kontrak penghasilannya 10 juta sebulan, ketika mengajukan KPR yang dapat yang mana? Yang dapat yang punya kontrak, yang kerja mandiri nggak dapat. Nah, karena itu kami akan melakukan perubahan aturan-aturan sehingga warga yang kerja mandiri, warga yang kerja informal dan non formal bisa mengakses KPR. Sehingga KPR itu bukan kapan punya rumah, tapi betul-betul kredit perumahan rakyat. Dan siapa yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah anak-anak milenial. Karena mereka yang paling kesulitan untuk dapat rumah. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak atas klarifikasinya. Ya, thank you. Makasih Andika. Salaman dulu. Thank you. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk sesi ketiga. Tanyain Anies. Baik, Bang Anies. Tadi kita sudah melewati 3 sesi cukup panjang dan bahkan berinteraksi langsung. Kalau tadi pemuda-pemudi Medan yang berbicara, menanyakan langsung kepada Bang Anies. Nah, sekarang ini adalah waktunya Bang Anies untuk menyampaikan refleksi ataupun juga closing statement dari hasil diskusi kita pada hari ini. Keputusannya bukan di saya, keputusannya di moderator. Jadi kalau keputusan jangan di tangan saya. Ya. Banyak betul ini pertanyaan. Abang-abang, gimana? Kasih satu lagi atau gimana? Oke, mungkin gini abang-abang semuanya, kakak-kakak yang memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan di Instagram, nanti akan dibacakan. Oke. Oke, gimana Wanita? Kita berikan waktu? Oke, Bang Anies. Ya, teman-teman, ini kita menghargai waktu. Kalau boleh saya usul, bukan, ambil 3 tapi tidak 3-3-nya. Di antara 3-3-nya itu sweet salah satu. Dari sini ambil 3, sweet salah satu. Kita ambil satu, boleh, satu kalau fair. Dan satu dari ambil sana. Ambil 3, nanti 3 itu sweet, 1 dapat. Oke, deal ya. Ini langsung untuk mempersingkat waktu, 1. Kita ambil, kita turun dulu. Abang-abang, kakak-kakak semua. 1, 2, 3. Oke, abang yang di tengah kacamata silakan. Ya. 1, turun dulu bang. Ya. 1. Oke boleh abang, silakan. Ya, siap. Satu lagi. 1. Oke, abang kacamata, silakan. Satu lagi bang, yang gambreng ya. Ya, turun dulu. 1. Oke, abang, boleh bang. Silakan. Kita gambreng. Oke. Langsung saja abang, gambreng. 1, 2, ya. 1, silakan. Lagi. Satu. Lagi, ayo. 1. Terakhir. 1. Siap, ambil 2. Terakhir. 1. Kamu ikut sekalian 1.
Oh ya. 1, 1, 1. Nah, artinya sweet. Silakan Abang. 3 kali. Balik dulu Abang. Kita berikan tepuk tangan untuk Abang yang sudah maju. Oke, silakan Abang. Kita sweet. 3 kali. Sekali aja, sekali. Ya. Sweet apa? Silakan disepakati. Ya, silakan. 1. Sekali lagi, diulang sekali lagi. 1, 1, 1. Oke, Abang yang boleh memberikan waktu untuk bertanya. Kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman semua yang tadi sudah maju. Silakan Abang. Cek. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Pradika, mahasiswa Universitas Negeri Medan, asal saya dari Riau. Nah di sini tentunya saya ingin bertanya dari tadi mengenai pembangunan dan ekonomi, tapi di sini saya sebagai mahasiswa yang tentunya kebetulan sama, saya mengikuti rekam jejak dari Bapak mengenai bahwasannya Bapak dulu Ketua Senat di UGM. Kebetulan saya juga anggota Senat di Universitas Negeri Medan. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai kebebasan berpendapat. Saat ini di Indonesia ini kebebasan berpendapat baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat sudah dikebiri. Demokrasi dikebiri, mulai dari kebebasan berpendapat ketika kami menyampaikan pendapat kepada masyarakat umum, kepada DPR, itu kami selalu diganjal, kami selalu diberikan kekerasan. Tentunya hal ini sebagai Bapak mantan daripada Ketua Senat di UGM tidak menginginkan adanya demokrasi itu dibatasi, penyampaian pendapat itu dibatasi. Siap. Yang ingin saya desak di sini, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan beserta mahasiswa seluruh Sumatera Utara mendesak Bapak bahwasannya kami ingin kebebasan Pak, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat baik itu dari masyarakat buruh, dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapat kami. Siap, terima kasih Bang. Kita berikan waktu untuk jawaban dari Bang Anies. Benar, dulu saya aktif di mahasiswa dan dulu ketika ada media di Bredel, kami turun ke jalan dan protes. Dan ketika sekarang saya berada di dalam posisi menjadi penyelenggara negara, saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur, tidak pernah sekalipun melaporkan kata-kata apapun pada gubernur, kritik apapun, serangan apapun, tidak satu pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kita menghormati kebebasan berpendapat, kita menghargai itu sebagai hak warga negara. Dan ketika ada media yang menuliskan tidak faktual, tidak sesuai fakta, maka kami tidak melaporkan kepada polisi. Kami laporkannya kepada Dewan Pers. Karena ini soal penegakan kode etik jurnalistik. Jadi saya ingin sampaikan ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi, itu bukan akan, tapi itu sudah dikerjakan selama ini, menjaga kebebasan berekspresi yang ada di Jakarta. Bagaimana ke depan? Ke depan malah kami berencana semua aturan yang membuat orang takut untuk bebas berpendapat, seperti pasal-pasal di Undang-Undang ITE, insya Allah itu akan kita revisi sehingga orang tidak harus lagi ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Negeri ini adalah negeri demokrasi dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Teman-teman semua, waktunya sudah hampir mepet, tapi saya ingin tambahkan sedikit. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh.
Bung Wahyu mengkritik pemerintah. Saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen. Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Dan dana milik rakyat itu harus diketahui oleh publik manfaatnya seperti apa. Kalau ini dimatikan, bisa saja yang saya kerjakan benar, tapi rakyat tidak tahu argumennya, rakyat tidak punya penjelasannya. Dan ketika yang saya kerjakan salah, maka rakyat tidak punya kesempatan untuk mendorong koreksinya. Karena itu saya termasuk yang mempercayai dialog, diskusi, debat itu mencerahkan, mencerdaskan. Itulah sebabnya saya mau hadir di pertemuan apapun dengan para mahasiswa, anak-anak muda, karena saya meyakini bahwa diskusi dan dialog itu adalah hal yang sangat baik. Gitu ya, Bang? Makasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Ini sekaligus pengantar untuk penutup saya. Kan tadi udah dikatakan pengantar penutup. Betul, Bang. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan akan ada waktu berikutnya. Banyak sekali kita bersemangat juga untuk berdiskusi. Tapi saya ini sampaikan begini. Saya yang termasuk orang yang mempercayai dialog. Dan sebanyak mungkin dialog itu terbuka. Dan jangan pernah khawatir tentang cara menyampaikan. Saya ingin teman-teman semua fokus pada isinya, bukan pada caranya. Caranya bisa memantik emosi, tapi isinya bisa kita dengar dengan dingin. Kalau kita fokus pada isinya, maka kita akan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, saya berharap teman-teman terbiasa untuk berdialog, terbiasa untuk berdiskusi. Dan ingat, lawan debat adalah teman berpikir. Pegang itu baik-baik. Itu prinsip harus pegang. Yang berikutnya, teman-teman, saat ini saya sedang menjadi calon di dalam proses pemilihan presiden. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai atau mendukung, saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Apa arti kata rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Jadilah pemilih yang memperbandingkan mana pasangan yang berpengalaman, mana pasangan yang tak punya pengalaman, mana pasangan yang punya rekam jejak, mana pasangan yang rekam jejaknya diragukan. Lihat rekam gagasan, lihat rekam karya, lihat rekam prestasi. Teman-teman, tidak ada calon yang sempurna. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, maka tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Karena itu jangan membandingkannya dengan kesempurnaan. Bandingkan 3 pasang ini di antara mereka. Jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Insya Allah dengan cara begitu, teman-teman akan bisa memilih yang terbaik. Dan yang terakhir, saya usul untuk memanfaatkan hak pilih. Kenapa? Karena kalau hak pilih itu tidak dipakai, maka itu terbuang percuma. Jika di dalam sebuah pemilu yang ikut hanya 40%, tidak kemudian pemilunya batal. Tapi keputusannya ditetapkan oleh yang 40%. Yang 60% walaupun jumlahnya banyak, dia tidak menentukan apa-apa. Berbeda kalau dihitung. Karena pesertanya di bawah 50%, pemilu diulang. Nah itu baru menentukan. Tapi kalau ini sama sekali tidak. Karena itulah jangan sia-siakan hak Anda. Karena Anda anak muda yang memiliki masa depan. Dan Pilpres pemilu adalah tentang masa depan bangsa. Kami titipkan pada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berdiskusi. Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Anies Baswedan yang sudah mau didesak oleh pemuda dan pemudi Medan. Baik. Oke, abang-abang, kakak-kakak semua, kita sudah sampai di ujung acara dari Desak Anies. Perlu kita informasikan bagi abang-abang, kakak-kakak yang memiliki kupon berwarna hitam, dipersilakan untuk mengambil makanannya di meja registrasi. Dan akhir kata, inilah Desak Anies Medan. Sampai jumpa di Desak Anies Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.